Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Alex, saya adalah Tantra Wijaya dengan NIM 2802397823. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan eh, hasil proyek OTS yang telah saya buat. Saya, karena NIM saya ujungnya adalah 3, maka saya akan menggunakan dataset B. Eh, Ngomong-ngomong, ini adalah penjelasan untuk nomor satu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan EDA atau explanatory dataset. Nah, eh yang pertama saya lakukan tentu saja meload data dan melihat data ada apa saja. Nah, yang kedua saya itu sekalian ngecek missing value di sini. Nah, di sini kita mengetahui ternyata ada 2000 baris. Di dataset terdapat 2000 baris dan 17 kolom. Nah, pada eksplorasi yang saya lakukan, diketahui ternyata ada beberapa keanehan dalam dataset. Yang pertama yaitu adanya missing value pada kolom selling price. Nah, yang kedua itu ada kolom mileage, itu yang dimana kolom mileage itu memiliki data type objek atau kategorikal. Sedangkan seharusnya kolom mileage itu memiliki memiliki data tipe itu integer atau mungkin float. Nah, oleh karena itu nanti saya akan membenarkan masalah tersebut. Nah, di sini saya mengubah data type yang mileage tadi yang saya bilang menjadi float. Ini sudah saya ubah. Nah, ternyata keanehan itu terjadi karena di dalam data ada angka yang memiliki koma itu betulan benar-benar koma gitu, bukan titik. Jadi sehingga komputer itu membacanya sebagai tulisan biasa, bukan angka. Nah, habis itu saya di sini melakukan apa? Drop missing value terhadap kolom selling price dan saya juga melakukan drop missing value terhadap kolom enggak, kalau kolom leads saya menggunakan mengisinya dengan mean. Alasan saya mengisinya dengan mean karena itu merupakan fitur yang akan digunakan untuk memprediksi target. Sedangkan selling price itu adalah targetnya, jadi tidak masalah untuk saya drop. Nah, di sini saya melakukan cek distribusi sederhana untuk melihat adanya outlier atau tidak. Kalau misalkan dilihat dari box plot yang ini, box plot dan histogram ini bisa terlihat adanya outlier seperti ini pada tahun ini. Outliernya sangat jauh sekali dan selling price-nya ada yang jauh sekali dan ada beberapa outlier lainnya juga. Nah, di sini saya melakukan handle outlier. Nah, setelah saya menghandle outlier, akhirnya barisnya tersisa 1854 dengan 18 kolom. Nah, habis itu di sini saya melakukan analisis korelasi sederhana menggunakan fitur numerik terhadap target yaitu selling price. Nah, diketahui bahwa di sini eh, fitur yang paling berpengaruh terhadap selling price adalah max power dan engine. Jadi semakin bagus atau semakin besar cc, semakin besar tenaga yang dimiliki sebuah mobil, itu akan lebih mungkin untuk menaikkan harga dari mobil. Nah, sedangkan kalau bisa kita lihat ini ada fitur yaitu KM driven, yaitu sepertinya itu adalah kilometer dari sebuah mobil. Bisa terlihat bahwa fitur tersebut memiliki nilai minus. Saya menyimpulkan bahwa eh, kilometer mobil memiliki nilai minus karena semakin banyak kilometer dari suatu mobil itu akan semakin menurunkan harga jual dari mobil tersebut.
Ini ada heatmapnya dan ini ada preprocessingnya. Di preprocessing saya melakukan split untuk un- apa untuk fitur dan targetnya saya pisahkan di sini. Habis itu saya memisahkan kolom kategorikal dan numerik di sini. Nah, habis itu di sini saya melakukan preprocessing yaitu encoding. Encodingnya, encodingnya saya menggunakan one hot encoder saja karena untuk kolom kategorikal hanya kategorikal yang biasa saja tidak memiliki hierarki, jadi tidak perlu ordinal encoder. Nah, di sini saya hanya menggunakan standar scalar saja menurut saya sudah cukup. Nah, habis itu ini saya melakukan split data, data training 70%, data validation 10%, dan 20% itu data data tes. Nah, ini selanjutnya membangun model. Ini model baseline saya yang saya pakai. Parameter, nah ini baseline summary saya. Nah, habis itu ini training history yang saya lakukan sebanyak 100 epoch. 100 epoch, batchnya 32, validation splitnya 0,2. Dan saya langsung masuk ke model kedua saya, model yang saya modifikasi. Di sini saya menambahkan layer, habis itu neuronal lebih banyak, dan saya melakukan drop out untuk mencegah overfitting. Ini adalah arsitekturnya, dan ini story trainingnya sebanyak 100 epoch juga. Nah, ini langsung saja kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi, saya itu mengambil patokan R square, RMSE, dan MAE. Nah, jika kita lihat di sini, perbandingan model baseline saya dengan model yang telah saya modifikasi, kalau kita lihat R square-nya dulu, itu untuk R square terjadi peningkatan sebanyak 5% untuk model kedua saya. Dan untuk RMSE dan MAE itu juga menurun. Yang berarti eh, kemungkinan presentase untuk error atau melakukan kesalahan oleh model itu lebih baik. Ah, Nah, habis itu ini saya ada membuat grafik sederhana untuk perbandingan. Nah, jika misalnya kita lihat di sini, ini adalah grafik perbandingan untuk model pertama saya antara training dengan validation loss. Nah, jika kita lihat di sini, awalnya ini trainingnya sangat jomplang sekali, dan dia mulai turun mengikuti validation loss, akhirnya dia mulai mengikuti, tapi dia terus menurun malah. Nah, ini sih menurut saya eh, sudah lumayan oke, tapi saya mencurigai takutnya terjadi overfitting. Makanya itu saya ketika melihat atau melakukan apa? Ketika melakukan perbandingan grafik dengan model kedua saya yang telah saya modif, ini training loss dengan validation loss juga. Jika kita lihat di sini, grafiknya dari awal itu dia sudah konsisten, sudah hampir mendekat antar training dan validation itu sudah hampir mirip gitu kan, sudah mendekat, dan dia terus mengikuti dan dia sampai akhir dia tidak terlalu jomplang, tidak seperti model pertama. Nah, ini ada perbandingan R square-nya.
Ini ada perbandingan RMSE-nya. Bisa dilihat model kedua saya lebih baik, karena lebih kecil. Nah, di situ ini adalah matriksnya, penggabungan matriksnya. Nah, untuk evaluasi dan kesimpulan modelnya saya telah berikan di sini. Dari hasil matriks yang dijadikan sebagai patokan, mencari model yang lebih baik performanya. Diketahui bahwa model kedua alias model yang telah dimodified mempunyai hasil matriks yang lebih baik daripada model baseline. Bisa terlihat dari seluruh matriks MAE, MSE, RMSE, dan R-square. Pada R-square terdapat perbedaan sekitar 6% antar model, sedangkan untuk yang lainnya perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi yang pasti untuk model kedua itu lebih membaik. Nah, jika dilihat dari grafik training atau training versus validation loss, dapat terlihat dengan jelas bahwa model 2 mempunyai performa yang jauh lebih baik karena diketahui atau dicurigai model satu berkemungkinan overfitting. Nah, untuk kelengkapan dari EDA saya, apa saja yang saya lakukan, Bapak mungkin bisa membaca yang paling atas di sini. Itu adalah seluruh kelengkapannya, apa saja yang saya lakukan dan temukan pada data saat ini. Terima kasih.